Shalom, kita bertemu lagi di channel Judika Smart. Hari ini saya mau menyampaikan bahwa tetaplah yaitu berdoa, tetap semangat, jangan ketakutan kita melebihi yaitu iman kita. Firman Tuhan penguat kita pada saat hari ini adalah dalam Amsal 22 ayat yang ketiga. Firman Tuhan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Dari apa yang kita sudah baca tadi di dalam Amsal 22 ayat 3 ini menegaskan kepada kita apa yang kita sedang alami di negara Indonesia mengenai virus corona COVID-19 yang penyebarannya luar biasa, dan kabar terupdate bahwa banyak rumah sakit yang tidak memiliki yaitu bahan alat medis yang lengkap untuk menangani semua penderita atau yang masih yaitu tergolong masih diduga yaitu kena virus ini. Dari firman Tuhan yang saya bacakan tadi, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kita harus beriman. Yang kedua, kita harus berhikmat. Dan yang ketiga, kita harus patuh terhadap pemerintah sebagai hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Beriman memang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menjauhkan kita dari segala penyakit. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1-16 menjelaskan di sana bahwa Tuhan akan menjaga kita dari dan membebaskan kita dari penyakit sampar yang menular. Satu hal yang mau tekankan di sini, kita beriman akan hal itu. Beriman, kita percaya, jangan sampai ketakutan kita, kekhawatiran kita melebihi iman kita. Oleh sebab itu, mari tetap percaya bahwa Tuhan ikut campur dalam situasi yang sedang terjadi di hari ini di Indonesia. Tetaplah beriman, tetaplah percaya bahwa apa yang kita alami ini mendatangkan segala sesuatu yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan dan indah. Kenapa? Kita yang saat ini sedang mengalami hal-hal yang seperti itu, disinilah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Disinilah kehidupan kita memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Disinilah kita yaitu mengadakan sesuatu yaitu lebih dekat kepada Tuhan, mengopulasi diri bagaimana keadaan kita di akhir-akhir ini. Selanjutnya, yang kedua saya katakan tadi, kita harus berhikmat. Berhikmat, kalau kita perhatikan tadi dalam Amsal itu, bahwa orang bijak dikatakan akan bersembunyi karena adanya bahaya atau malapetaka. Ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kita perhatikan pemerintah menganjurkan supaya kita yaitu menjaga diri kita, mewaspadai diri hidup kita, baik keluarga kita, supaya kita bekerja dari rumah, bahkan belajar di rumah. Dan itu kita harus menjauhkan diri dari keramaian, bahkan juga perkumpulan massal. Kita harus berhikmat, karena kita tahu Tuhan Yesus juga pernah menghindari kerumunan orang. Tuhan Yesus juga pernah menghindari ancaman dari orang-orang Yahudi. Dia menyingkir dari kerumunan mereka. Dan juga Rasul Paulus, dia adalah berbahaya bagi yaitu jemaat mula-mula. Dan Rasul-Rasul menurunkan dia dari lantai atas melalui keranjang. Kemudian dia sangat setuju dengan hal itu. Itu adalah memang dia beriman, tetapi kita perhatikan dia berhikmat juga. Selain itu, waktu bayi
Yusuf bermimpi dan malaikat berkata kepadanya menyingkir ke Mesir dari Bethlehem untuk menghindari adanya pembunuhan terhadap yaitu bayi Yesus, di mana Raja Herodes pada masa itu membunuh seluruh bayi-bayi karena ketakutan akan yaitu kedudukannya akan digantikan oleh raja yang baru. Nah, dari hal ini kita perhatikan bahwa kita harus juga beriman, kita harus juga berhikmat. Ini adalah malapetaka atau bahaya yang mengancam, dan saat ini bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia sedang mengalami bahaya ini. Oleh sebab itu, mari kita berhikmat, kita lakukan apa yang semestinya dianjurkan, karena kita tahu orang Israel juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Mereka diam di rumah dan tidak boleh keluar rumah pada masa yaitu 10 tulah diturunkan kepada bangsa Mesir. Jadi kesimpulannya, kita beriman, kita harus berhikmat. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah yaitu kita harus mematuhi pemerintah kita. Sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah. Pemerintah adalah yaitu hamba Tuhan yang dipilih Allah dalam memimpin sebuah negara, dalam memimpin sebuah bangsa. Sebagai warga negara baik, sebagai warga gereja, kita harus patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Pemerintah tidak melarang kita untuk beribadah untuk selamanya, namun cuman beberapa saat berhubung karena adanya yaitu bahaya. Nah, kita belajar dari bangsa Israel, mereka tidak dianjurkan supaya mereka yaitu tidak keluar pada masa tulah itu, supaya malaikat maut tidak mencabut nyawa mereka. Hari ini juga kita diperhadapkan, memang tidak sama persis yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, namun satu hal, bahaya yang kita hadapi adalah bahaya yaitu virus corona COVID-19. Kita harus yaitu patuh kepada pemerintah. Kita harus mengerti bahwa kita hidup di dalam sebuah negara yaitu bangsa Indonesia. Sekian apa yang saya sampaikan pada saat hari ini. Biarlah ini menjadi sesuatu yang memberkati, menguatkan, dan memberikan kita yaitu suatu motivasi, dan supaya kita terhindar dari yaitu malapetaka yang sedang terjadi ini. Tuhan Yesus memberkati. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,